Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, keluangan sehingga kita bisa kembali yang mengkaji cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang tujuan mempelajari sirah. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk ke dalam An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke dalam pelajaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan mempelajari 5 hal penting yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Silsilah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian murdi'atuhu sallallahu alaihi wasallam, ya, pengasuh-pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau tumbuh, pertumbuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mu'jizatu syakki sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa mukjizat dibelahnya dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelima ini akan kita pelajari di semester ini. Kita mulai dari yang pertama, nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, silsilah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala huwa Muhammadun ibni Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah ibn Huzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nazar ibn Ma'ad ibn Adnan, rawahu al-Bukhari. Inilah silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Muhammad ibn Abdullah. Nama bapak beliau adalah Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nama kakek beliau adalah Abdul Muttalib ibn Hashim. Kemudian dari Hashim, dari Abdi Manaf, dari Qusay, kemudian Kilab ibn Murrah, sampai kita kepada Adnan, ya. Kemudian di bawahnya dijelaskan di sini wa Adnan min nasli Ismail az-Zabi ibn Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian Adnan adalah keturunan dari Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, Arab ada 3. Yang pertama adalah Arab Baidah, Arab yang sudah punah, seperti kaum Ad, kaum Samud, dan kaum-kaum yang sudah hilang. Kemudian ada juga Arab Al-Qahtani, Al-Qahtaniyah, yaitu Arab asli yang berada di Yaman zaman sekarang. Kemudian ada Arab Adnaniyah, Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyarun min khiyarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan di antara pilihan-pilihan. Kemudian, ya, di sini ada sedikit poin yang bisa kita petik. Abuhu, bapak beliau, Abdullah ibn Abdul Muttalib, ya, bapak beliau adalah Abdullah. Wa kana ajmalu syababi Quraisyin. Bapak beliau pada saat itu adalah pemuda yang paling ganteng di antara suku Quraisy. Kemudian ummuhu Aminah binti Wahbin. Nama ibu beliau
adalah Aminah binti Wahb. Wa kana abuha sayyidu bani Zuhrah syarafan wa hasaban. Kemudian yang mana ya bapak dari Aminah, ya, kakek beliau dari jalur ibu adalah seorang kepala suku dari Bani Zuhrah yang memiliki kemuliaan ya, dan kedudukan. Kemudian jadduhu, kakek beliau, kakek dari bapak beliau, Abdul Muttalib ibn Hashim, huwa sayyidu qabilati Quraisy, lahu khisalun karimatun, wa qad istuhira bihafri bi'ri Zamzam. Kakek beliau lahu hisal huwa sayyidu qabilati Quraisy, ya. Kakek beliau adalah kepala suku di kabilah Quraisy, yang mana kabilah Quraisy ini adalah kabilah yang paling mulia di bangsa Arab pada zaman itu. Kemudian yang memiliki kedudukan yang sangat mulia, ya. Kemudian dikenal dengan orang yang menggali sumur Zam-Zam, yang mana kita ketahui sumur Zam-Zam ini pertama kali ada di zaman Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dijaga turun-temurun dan digali oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Kemudian kita lanjut di pembahasan yang kedua, Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil itsnain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir pada hari Senin. Lisnatai asyarata lailatan khallat min syahri Rabi'il Awal. Pada malam ke-12 dari bulan Rabiul Awal. Wakila litis, ada yang meriwayatkan pada malam ke-9. Wakila lithaman, ada yang juga yang meriwayatkan pada malam yang ke-8. Wakila ghairu dzalik, ada juga yang meriwayatkan selain dari 12, 9 dan 8. Min amil fil, dari tahun yang dikenal dengan tahun gajah. Amil fil, tahun gajah. Wa qissatu ashabil fil ma'rufatun dzakarha al-Qur'anul Karim. Dan kisahnya tentara gajah yang sangat terkenal sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam surat Al-Fil. Wa dzaka anna Abrahah malikul Yaman arada an yahdima al-Ka'bah. Yang mana pada saat itu, ya, pada saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada saat tahun gajah tersebut, ya, Abrahah, ya, raja kerajaan Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Fasaqa ilaiha jaishan 'aziman wa ma'hum fil. Kemudian ia datang kepada Ka'bah, ke Mekkah dengan tentara yang sangat besar dan yang mengendarai gajah. Faraddallahu kaidahum wa hafizal Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengusir Abrahah dan tentaranya dan menjaga Ka'bah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu janinan fi batni ummihi. Ya, dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam perut kandungan ibu beliau. Allati ra'at hina wada'athu nuran kharaja minha adaat min qusura busra min ardis syams. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ya, keluar cahaya yang memancar, yang terlihat, ya, oleh Qusura Busra, ya, gerejanya uskup min ardis Syam yang berada di negeri Syam. Ya, seperti yang kita ketahui, negeri Syam di zaman dahulu, ya, sekarang sudah terbagi menjadi 4 negara, yaitu Filistin, ya, Palestina, Urdun, Yordania, Lebanon, ya, Libanon, dan Suria, ya, Suria zaman sekarang ada 4, ya, Suria, Palestina,
Lebanon, dan Yordania. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Makkah, ya, ada cahaya yang muncul, ya, yang bisa dilihat sampai berada di Syam. Kemudian wa mata abuhu Abdullah. Ya, kemudian ayah beliau Abdullah meninggal dunia wa huwa la yazalu janinan fi batni ummihi 'ala al-arjah. Di saat beliau, ya, bapak beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal di saat beliau masih, ya, di kandungan ibu beliau sebagaimana pendapat yang paling kuat. Falamma wulida kana fi hijri jaddihi Abdul Muttalib yar'ah. Kemudian ketika beliau dilahirkan, beliau berada di kamar kakek beliau Abdul Muttalib yang langsung merawat beliau. Wa yanzur hajatahu wa huwa wa ummihi. Huwa wa ummuhu. Ya, kemudian, ya, kakek beliau beserta ibu beliau, ya, yang merawat beliau ketika beliau sudah dilahirkan. Ya, inilah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin, ya. Dan yang paling kuat adalah di malam ke-12 dari bulan Rabiul Awal, kemudian di tahun yang dikenal dengan tahun Fil. Kemudian di sini ada faidatun ithariyatun, ya, faedah mungkin yang bisa kita ambil. Pertama, al-ihtifalu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tsani asyar min syahr Rabiul Awal atau fi ghairihi. Ya. Merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal atau di tanggal-tanggal yang lainnya, laisa lahu aslun fi syar'i, tidak ada dasarnya dari syariat Islam. Artinya bukan dari syariat Islam. Bal huwa min bid'il Fatimiyyin. Akan tetapi itu adalah bid'ah, ya, yang dibuat-buat oleh kaum Fatimiyyin, ya, Fatimiyun yang berada di Mesir zaman dahulu. Wa huwa Rawafid, dan mereka semua adalah orang-orang Syiah Rafidah. Walam yaf'alhu ahadun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Wala ahadun minal quruni tsalatsatil mufaddalah, dan generasi terbaik yang tiga, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, tidak ada yang melakukannya. Walam yardahu ahadun min a'immatil Islam, dan begitu juga imam-imam kaum muslimin tidak ada yang meridhoinya. Kita bergembira dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang wajar. Namun merayakannya seperti di zaman sekarang ini itu adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun dari golongan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan a'immah Islam yang lainnya. Yang mana kita lihat, ya, merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menzolimi diri sendiri, ya, dengan berhutang. Kemudian, ya, ada musik, kemudian ada campur baur, ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, cukuplah kita bergembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa beliau larang. Itulah bentuk rasa syukur kita terhadap kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Ya, untuk absensi dan kehadiran silahkan antum tulis poin apa saja yang antum ambil dari video ini. Kemudian antum tulis nama, kemudian kelas, kemudian antum foto, antum kirim ke WhatsApp ke nomor Ustadz. Ini saja yang bisa kita ambil. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.